Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Husul Fadila, NIM AB 2020047, Prodi Kebidanan, Program Sarjana Ahli Kredit Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini saya akan melakukan OSCE tentang pemberian KIE tentang personal hygiene pada remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mas Mbak. Saya Bidan Nisa, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau konsultasi. Jadi beberapa hari ini daerah lipatan paha dan daerah kewanitaan saya gatal-gatal Bu. Apakah hari ini atau sekarang sedang menstruasi? Iya Bu. Hari keberapa? Masih hari kedua. Kalau gitu saya catat identitasnya terlebih dahulu ya Mbak. Baik, Namanya Bu. siapa? Nana D. Bulan tahun lahirnya berapa? Maret 2005. Berarti sekarang usia 16 tahun ya? Iya. Alamatnya di mana? Lumajang. Pertama kali menstruasi usia berapa Mbak? Usia 15 tahun Bu. 15 tahun, berarti 1 tahun yang lalu ya? Iya. Nah kalau gitu saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Mbak. Mbak silakan tidur di bed terlebih dahulu. Baik Bu. Silakan Mbak. Menurut hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, nadinya 86 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36, semuanya normal. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik, memang ternyata di daerah lipatan paha dan selangkangannya berwarna kemerahan ya Mbak ya. Nah, sebelumnya Mbak belum pernah periksa kemana-mana, baru ke ini? Belum Ya? pernah Bu, masih pertama. Oh gitu. Nah, sebelum lanjut memberi konsultasi, saya ingin tahu dulu Mbak, apa yang Mbak ketahui tentang kebersihan diri saat menstruasi? Kalau menurut saya rutin mengganti pembalut. Betul sekali. Kalau Mbak ganti pembalutnya berapa kali Mbak sehari? 2-3 kali sehari. 2-3 kali saja sehari? Iya. Oh begitu. Jadi personal hygiene atau kebersihan diri itu adalah upaya menjaga kebersihan khususnya pada daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Mbak, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi. Jadi setiap orang berbeda-beda pandangannya tentang kebersihan diri. Faktor-faktornya diantaranya adalah penampilan, lingkungan sosial, ekonomi, pengetahuan, budaya, kebiasaan, serta kondisi fisik. Dari penampilan umum seseorang, kita bisa menggambarkan pentingnya kebersihan pada orang tersebut, dan lingkungan sosialnya juga sangat berpengaruh. Misalnya, ada anak yang biasa dimanjakan dalam hal kebersihan diri, apa-apa selalu disediakan orang lain, maka ada kemungkinan pola perilaku hygiene atau kebersihan dirinya juga akan mengikuti orang tersebut. Dari segi ekonomi jelas pengaruhnya ya, karena untuk melakukan perawatan diri itu kan pasti membutuhkan biaya, misalnya saja untuk beli perlengkapan mandi atau beli pembalut yang cukup. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang menstruasi. Ketidaktahuan perempuan tentang apa yang terjadi pada dirinya itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sih hal-hal yang tidak diinginkan? Dalam hal ini bisa menyebabkan penyakit pada saluran reproduksi. Selanjutnya adalah budaya. Beberapa budaya tertentu sangat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kebersihan atau kesehatan saat menstruasi. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa saat menstruasi tidak diperbolehkan keramas, atau tidak diperbolehkan berolahraga, bahkan tidak diperbolehkan meminum obat. Padahal semua itu tidak ada kaitannya dengan menstruasi. Yang selanjutnya adalah kebiasaan. Jelas mempengaruhi perilaku kebersihan ya, karena bisa dibandingkan seorang yang terbiasa rutin mandi 2 kali sehari dengan seorang yang jarang mandi atau tidak terbiasa mandi. Jelas sekali perbedaannya dalam perawatan dirinya ya. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik seseorang. Misalnya saat seorang itu sedang sakit, tentu kemampuan untuk merawat dirinya berbeda, berkurang dan membutuhkan bantuan orang lain. Pasti akan mempengaruhi perilaku personal hygiene atau kebersihan diri orang tersebut saat menstruasi. Gitu Mbak. Baik Bu. Berarti sebabnya karena kurang menjaga kebersihan ya Bu? Iya, betul sekali. Langsung saya lanjutkan ya Mbak. Selanjutnya saya jelaskan ya apa saja yang harus dirawat saat menstruasi. Yang pertama adalah kulit dan wajah. Wajah kan adalah bagian yang sensitif ya bagi penampilan wanita. Dan biasanya saat menstruasi itu atau bahkan menjelang menstruasi, kelenjar sebaceus kerjanya meningkat sehingga produksi keringat juga meningkat yang menyebabkan timbulnya jerawat.
Selain itu rambut juga harus dirawat Mbak, karena dengan peningkatan produksi keringat tadi otomatis akan membuat kulit kepala gatal dan menyebabkan ketombe. Selain rambut di kepala, rambut di bagian daerah kewanitaan juga harus dirawat. Caranya yaitu dengan ini ya, tidak dianjurkan mencabut daerah kewanitaan dikarenakan bekas cabutannya itu bisa menjadi jalan masuk bagi kuman maupun bakteri. Jadi lebih baik dicukur saja ya Mbak ya. Selain itu harus dibasuh dengan air bersih dan melakukannya dengan teknik yang benar. Lalu sebelum memakai celana dalam dikeringkan. Untuk celana dalam atau pakaian dalamnya sendiri juga harus diperhatikan Mbak. Tidak boleh menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Diusahakan menggunakan celana berbahan katun maupun kaos karena tujuannya agar daerah kewanitaan tidak lembab dan menghindari terjadinya iritasi. Dan yang tidak kalah penting ini nih adalah penggunaan pembalut. Tips memilih pembalut yaitu pembalutnya harus bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi sehingga terasa nyaman saat digunakan. Terus apabila pembalut terasa penuh ditandai dengan adanya gumpalan darah pada permukaannya, maka pembalut harus segera diganti agar tidak jadi tempat pertumbuhan jamur. Sampai sini apa penjelasan saya bisa dimengerti? Paham Bu. Selanjutnya memberitahu cara untuk melakukan personal hygiene ya Mbak. Yang pertama, usahakan untuk mencuci muka 2-3 kali dalam sehari dengan air yang bersih. Sebelum mencuci muka, dikeringkan dulu dari keringat ya. Keramas minimal 2 hari sekali. Kemudian mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun. Membersihkan dan memotong kuku apabila sudah dirasa panjang. Sebelum dan sesudah memegang genitalia atau alat kewanitaan harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Membersihkan genitalia harus dengan air bersih dan tidak boleh menggunakan antiseptik maupun menggunakan parfum. Cara membersihkannya yaitu dari daerah depan atau daerah vagina ke arah belakang atau ke arah anus. Nah, untuk pembalutnya harus diganti minimal 4-5 kali sehari atau setelah PAK, setelah BAB maupun setelah mandi. Ataupun apabila sudah terlihat ada gumpalan darah dan di permukaan pembalut maka boleh diganti agar tidak ditumbuhi jamur ataupun kutu yang bisa menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan. Kalau misalnya semua cara yang sudah saya jelaskan ini tidak diterapkan, maka akan menyebabkan berbagai dampak. Misalnya saja menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, keputihan yang tidak normal yang apabila dibiarkan saja akan mengarah ke kemandulan, serta dapat menyebabkan kanker leher rahim. Selain itu, dampak psikososialnya yaitu merasa tidak nyaman, tidak terpenuhi aktualisasi dirinya atau kebutuhannya, dan ada gangguan interaksi sosial. Bagaimana Mbak? Apa sudah paham dengan yang saya sampaikan? Sudah Bu. Bisa diulangi kembali apa yang harus dilakukan untuk merawat genitalia? Sebelum dan sesudah memegang genitalia harus mencuci tangan dengan sabun, tidak boleh memberikan antiseptik ataupun parfum. Ya. Membersihkan dari depan ke belakang. Betul. Mengganti pembalut 4-5 kali sehari atau bila dirasa ada gumpalan darah di permukaannya. Ya, betul sekali. Nah, kalau dari kasusnya Mbak ini kan bisa jadi karena kurang rutin mengganti pembalut ya. Mbak tadi bilang pembalutnya cuma diganti 2-3 kali sehari. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, apabila tidak rutin mengganti pembalut bisa menjadi tempat untuk pertumbuhan jamur maupun bakteri, sehingga menyebabkan rasa gatal dan ketidaknyamanan seperti yang Mbak keluhkan ini. Oh, berarti sebabnya kurang bersih dan tidak rutin ganti pembalut ya Bu? Iya, betul sekali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dengan baik ya Mbak. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam.